Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Romi Asmoro. Kali ini saya take-nya di rumah. Ini jadi satu hari sebelum apa? Sebelum tahun baru. Jadi semoga ini semangat baru ya. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang kehidupan di Jakarta. Jadi saya itu lulus SMA tahun 2009. Lalu saya tidak lanjut kuliah, tapi saya berlanglang buana dulu. Saya mencoba untuk bekerja di salah satu konsultan pendidikan internasional ketika itu di Yogyakarta. Lalu saya dipindahkan ke Cirebon, dipindahkan ke Solo, dan salah satunya dipindahkan ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu dulu saya awalnya di Fatmawati di Cipete, Jakarta Selatan. Lalu berpindah lagi ke Jakarta Timur di Pulau Mas di Kayu Putih. Itu tahun 2009 sampai 2011. 2011 saya pulang ke Blitar, kuliah, eh, selesai di tahun 2015, dan alhamdulillah 2016 saya lanjut dapat kerja di Jakarta sampai sekarang alhamdulillah. Nah, dari 2016 sampai sekarang itu eh, apa namanya ya? Culture shock ya. Itu pernah saya alami, terutama pada bahasa tentu. Kalau orang Jawa itu kan bahasanya ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia digunakan sesekali doang. Tapi ketika di Jakarta itu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi saya tetap me- menjadikan bahasa Jawa itu bahasa saya gitu. Jadi saya nggak malu kalau saya dianggap jawir kayak dianggap apa namanya jamet kayak apa. Saya nggak malu karena memang itu suku saya gitu. Nah, ketika itu saya juga ada shock culture itu ketika perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang pertama itu ketika saya di Blitar itu saya sering mengucapkan selamat Natal ke teman-teman saya yang beragama Kristen, Katolik gitu. Nah, tetapi ternyata setelah di Jakarta itu sesuatu hal yang aneh. Anehnya itu kalau bahasanya orang Jakarta lolo gue gitu. Jadi eh, mohon maaf kalau bisa dibilang sih kerukunan beragamanya kurang gitu. Kurangnya yaitu karena individunya masing-masing. Tetapi itu tidak semuanya. Tapi yang saya temukan ketika itu. Nah, terus ada lagi tuh eh, tingkat keindividualitasan atau tingkat apa namanya? Hmm, ya bisa dibilang tingkat keindividualan ya. Pokoknya orangnya itu jadi nggak care gitu satu sama lain. Jadi lebih ya itu tadi yang saya bilang lolo gue. Jadi mereka itu agak nggak care dengan orang lain itu. Terus ada lagi yang modelnya eh, apa namanya egois sendiri. Terus yang paling saya soroti saya lihat itu etos kerjanya juga berbeda antara orang Jakarta dan orang daerah. Saya ngomongin orang Jawa karena saya dari Jawa. Jadi mereka itu lebih ke arah ekspektasi tinggi gitu. Sedangkan kalau orang Jawa kan enggak. Orang Jawa itu istilahnya satu hari dapat 50.000 itu sudah seneng. Gitu kalau di Jawa karena mungkin makanan apapun biaya hidup murah di Jawa. Nah, tapi kalau di Jakarta itu ekspektasinya tinggi. Jadi bekerja kantoran tuh kalau di Jakarta mungkin B aja. Tapi kalau menurut saya ketika itu 2016 saya keterima di kantor, wah, gajinya gede gitu, sudah apa namanya? 5 jutaan ketika itu. Wah, itu sudah gede banget itu. Dan prestis bagi orang Jawa, bagi orang daerah itu sangatlah prestis sudah kerja di ibu kota begitu. Tetapi beda sama orang Jakarta asli. Sorry to say kayak semacam milih-milih gitu. Kalau enggak
di perusahaan yang bonafit nggak mau begitu-gitu. Nah, terus ada lagi anggapan seperti ini. Ini yang saya temui ya, yang saya temui itu belakangan ini. eh Orangnya itu kalau bekerja nggak serius. Itu bukan di kantor ya, bukan di kantor. Saya bilang di tempat-tempat seperti di laundry, seperti di resto, seperti di apa namanya? Kalau di Blitar itu ada namanya yang itu loh, jual-jual Kentucky begitu-gitu. Nah, itu kalau menurut saya juga saya kurang tahu sih itu orang mana, cuman di Jakarta itu begitu. Em, Dia kayak nggak serius gitu menjadi karyawan. Bukan nggak serius, nggak mau kerja bukan. Kan kata orang kerja itu sulit, cari kerjaan itu sulit. Tapi begitu dapat kerjaan itu kayak semacam nggak di apa namanya nggak dirawat dengan baik gitu, nggak disyukuri gitu. Yang namanya jual jasa itu ya kita harus baik sama customer, terutama kalau itu dalam hal jasa seperti servis seperti makanan, laundry apa gitu ya. Itu sering sekali saya temui orangnya itu kayak nggak serius gitu kerjaannya. Jadi sama customer juga nggak terlalu care. Bisa jadi sama customer itu apa namanya sinis, dimintain tolong ini nggak mau, dimintain tolong itu nggak mau. Terus ketika itu juga, ketika ada di bengkel mobil, bengkel motor. Bengkel motor itu kan jam ya namanya orang kerja ya. Orang kerja itu kan selesainya paling jam 5 atau jam setengah 6. Nah, ketika itu saya lagi makan apa-apa selesai jam 7. Nah, baru bisa itu jalan jam 8. Nah, saya sudah sampai di bengkelnya itu jam 8. Terus dia bilang, "Oh, sudah tutup, Mas." Gitu. Padahal itu masih jam 8 kurang gitu. Emang tutup jam berapa, Mas? Jam 8 sudah tutup gitu. Nah, saya yakin dia bukan pemiliknya. Saya yakin dia hanya karyawan, pekerja. Nah, tetapi bagaimana jika hal itu diketahui oleh pemiliknya, pemilik bengkelnya gitu. Mungkin memang gaji yang mereka ekspektasikan tidak sesuai mungkin. Itulah yang menyebabkan bodo amat jam 8 ditutup waktunya istirahat gitu mungkin ya kan. Nah, terus apa namanya? Laundry. Laundry juga saya sering mendapati dia cengengesan gitu. Di depan customer itu dia cengengesan, customer komplain dia cengengesan gitu. Eh, Bukan saya merendahkan, bukan saya merendahkan sebuah apa namanya pekerjaan seseorang, bukan. Cuman tuh ya itu yang saya alami. Dia itu dikomplain cengengesan, seenaknya sendiri. Saya yakin itu karyawan, bukan pemiliknya. Kalau pemiliknya pasti beda. Kalau pemiliknya pasti yang namanya apa namanya cari duit ya serius pasti ya kan, karena bermodal gitu. Sedangkan mereka karyawan ya bodo amat. Kalau nggak seneng ya udah pecat aja, cari kerjaan yang lain gitu. Toh gajinya juga begini begini begini. Nah gitu. Nah cuman itu tadi kalau diimbangi apa di compare dengan orang yang bilang cari kerjaan itu sulit, ya begitu dapat pekerjaan tuh harusnya dihargai. Pekerjaan itu harusnya dirumat lah ya, dirawat dengan baik supaya pekerjaan itu tetap ada bagaimana gitu. Kalau memang istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya sudah mending keluar cari kerjaan yang lain yang mungkin sesuai dengan ekspektasi mereka apa yang kita punya gitu. Tapi jangan sampai merugikan orang lain, merugikan yang punya warung, merugikan yang punya bengkel, merugikan yang punya laundry, usaha-usaha itu loh gitu. Jangan sampai merugikan seperti itu. Itu juga terjadi ketika ada di SPG Mall. Saya itu sering di SPG Mall itu mereka masih melihat-lihat gitu. Kalau seumpama saya nih, mohon maaf nih, saya menggunakan pakaian yang biasa aja, bukan nggak sopan ya, pakaian yang biasa aja. Mungkin yang kaosnya itu yang dekil mungkin ya, atau pokoknya yang nggak branded lah. Memang saya kebiasaan begitu. Jadi, nah mereka itu menanganinya itu istilahnya nggak apa namanya, ya pokoknya ala kadarnya lah gitu menanya. Oh ya ini adanya ini mas, gitu aja. Padahal saya mau beli loh, gitu. Saya ada duit kok untuk beli.
Tetapi justru mereka itu kayak semacam memandang sebelah mata gitu. Melihat, oh orang ini pakaiannya B aja, masuk ke mall gitu. Nah, itu yang sering saya ketemukan itu begitu. Jadi jangan pernah, katanya sih don't judge a book from its cover, ya kan? Kita punya duit loh gitu. Tapi nggak, bukannya kita itu pengen dihargai, bukan. Cuman ya itu tadi, katanya cari kerja sulit. Begitu dapat kerjaan kok digitukan gitu, kok nggak serius gitu loh. Nah, itu yang saya temui di Jakarta itu seperti itu. Nah, terus lagi, wah, di Jakarta itu biaya hidup mahal gitu. Yang sering saya dengar begitu. Nah, kalau masalah biaya hidup mahal, iya. Kenapa? Kalau gaya hidupnya tinggi. Di Jakarta itu bisa dibilang, kan Jakarta itu katanya orang adalah miniatur Indonesia. Apapun ada di sini. Mulai dari yang murah sampai yang mahal ada. Mulai yang branded sampai yang B aja, KW, produk lokal ada. Mulai dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, jadi tergantung kitanya. Kalau gaya hidup kita itu tinggi, ya pasti mahal biaya hidupnya. Tapi kalau biaya hidup kita menyesuaikan dengan penghasilan kita, menyesuaikan dengan kebutuhan kita, ya saya bilang sama aja. Di sini sayur saya beli itu masih ada yang 3.000. Sayur mateng mau makan itu 3.000 masih ada satu porsi. Bahkan satu porsi itu kadang bisa dibuat dua orang. Itu masih ada 3.000. Nasi juga masih ada yang 5.000. Nasi putih maksudnya. Nasi putih 5.000. Terus paket nasi Padang pun itu masih ada yang 10.000 di sini juga. Meskipun itu mungkin lauknya telur, ya kan. Lalu warteg di sini itu banyakkan warteg. Warteg itu juga masih ada yang 10.000-an. Itu sudah sama apa namanya? Sudah sama sayurnya itu. Itu juga masih ada. Nah, tapi kalau pengennya itu makannya selalu di mall, selalu di kafe, selalu di fast food, ya udah, ya pasti mahal lah gitu. Karena kan itu tergantung orangnya masing-masing. Jangankan di Jakarta deh, di Blitar pun itu kalau mau makan itu di resto-resto ataupun di warung-warung yang mahal ataupun makanan-makanan yang kayak seafood itu pun juga ada yang sekali makan 1 juta juga ada, ya kan? Gitu. Jadi tergantung sama orangnya, tergantung sama si gaya hidup orangnya itu masing-masing. Ya kalau memang, mohon maaf nih, kalau memang gajinya masih cukupnya biasa aja, ya biasa aja makannya. Jangan terlalu yang wah harus ini harus itu gitu. Lah, terus dulu dulu ketika saya pertama kali di Jakarta itu, memang anggapan saya itu sama si Kiki itu pernah ngomong, ah besok kalau semisal saya sudah punya banyak duit, saya mau begini aja deh gitu. Pakaiannya ya gini-gini aja, nggak usah terlalu diganti style jadi orang maha apa kaya branded semuanya begitu. Saya dulu pernah bilang seperti itu sama Kiki ketika belum nikah, masih pacaran. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika di kerjaan itu mohon maaf, pakaian yang murah, yang tidak branded, yang istilahnya pakaian B aja, sama pakaian yang branded itu kelihatan lama-kelamaan. Lama-kelamaan itu pakaiannya jadi beda sendiri gitu. Nah, bukan berarti kita itu malu menggunakan baju yang jelek, bukan, tetapi lebih ke arah menyesuaikan, menyesuaikan diri, lebih ke arah menghargai diri sendiri. Begitu. Jadi dulu saya nggak tahu tuh merek-merek apa namanya eksekutif lah, eh, kayak Calvin and Klein lah, terus apa lagi tuh? Apa Bu yang tak pakai apa Bu? Alisan, terus apa lagi? Stanley Adam gitu-gitu saya nggak tahu tuh dulunya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kok teman-teman kantor ini bajunya kok pas ya, kok bagus ya dipasang itu di badan mereka itu kok bagus gitu. Itu apa sih? Gitu.
dulunya saya itu menggunakan baju kemeja itu yang harga 50.000 gitu-gitu, 45.000, 60.000 gitu. Ternyata setelah saya lihat di Matahari, di Sogo, itu pun ternyata harganya nggak yang berjuta-juta juga. Ya memang ada sih yang berjuta-juta. Cuman yang saya pakai itu sekarang Stanley Adam itu 150.000 tapi beli dua gratis satu. Beli dua 300, satunya berarti kan 100 ribuan gitu. Nggak terlalu jauh-jauh amat bedanya. Cuman dipakai jadi ngepas gitu. Nah itu eh dulunya memang saya bilang begitu, bilang besok kalau sudah punya duit banyak pun aku juga begini aja. Tapi tidak bisa. Tidak bisa karena kita harus menyesuaikan diri beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kalau kita itu tidak bisa beradaptasi, nanti kita dianggap freak, dianggap aneh sendiri. Itu dulu eh HP saya juga HP Samsung yang segede gaban itu. HP apa itu? Tab ya, Bu? Tab apa-apa itu yang gede banget tuh. Nah, lama-kelamaan juga kok kegedean deh kayaknya HP-nya deh. Gitu akhirnya dikecilin, dikecilin, dikecilin. Nah, sekarang kembali lagi ya trennya besar-besar lagi HP-nya. Flip tapi ya sekarang. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Menyesuaikan. Jadi pengeluaran itu akan berbanding lurus dengan pendapatan. Itu yang saya alami. Yang saya alami seperti itu. Jadi semakin besar pendapatan kita, semakin besar pula pasti pengeluaran kita. Karena tingkat hidup seseorang itu jadi meningkat gitu. Karena ya itu tadi, karena lingkungan, karena kita harus beradaptasi gitu. Nah, terus kembali lagi ke masalah kehidupan di Jakarta. Jakarta itu keras. Iya, Jakarta itu keras. Iya. Kerasnya gimana? Di sini itu kayaknya orang yang itu tadi acuh tak acuh. Jadi lulu gue. Jadi ketika di jalan nih katakanlah terus ada kecelakaan nggak apa-apa gitu tuh banyak yang diem aja. Urusanmu deh, itu bukan urusanku gitu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi tadi siang barusan saya ada kejadian tuh pas si Kiki minta cilok, saya beliin cilok. Nah, di situ ada cewek nangis tuh bawa anak. "Ah, kenapa Bu?" Ditanya begitulah sama orang-orang itu. "Saya ditinggalin sama suami saya." Gitu. Nah, terus Ibu minta tolong Pak, tolong diantarkan saya ke rumah saudara saya di kayu manis apa kalau bukan, di hutan kayu gitu. Dekat, dekat. Nah, karena saya agak lama di Jakarta, jadinya tuh saya jadi kalau di Blitar itu pasti, pasti itu di Blitar tuh mesti semua pada nolongin pasti. Tapi karena ini di Jakarta, itu beneran loh terjadi. Orang ini lagi apa namanya? Lagi drama nggak ya? Gitu. Jadinya mau tidak mau kita harus begitu, harus mengikuti juga karena banyak sekali modus penipuan di Jakarta. Itu awalnya kita pengennya niatnya baik, ternyata enggak. Itu ternyata bohongin gitu. Itu sering terjadi. Makanya itu jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi tadi gitu. Tidak semuanya itu harus dibaikin gitu. Tapi kita tetap tetap baik sama orang, tetap baik selama bisa dibantu kita terbantu. Nah, terus saya bilang ini sebenarnya tidak terjadi di Jakarta doang, tapi kayaknya sih di tempat lain juga terjadi namanya degradasi moral yang sering saya bilang atau immoral. Jadi banyak yang attitude-nya itu jelek. Sekarang itu anak-anak muda sekarang apalagi. Itu attitude-nya jelek, baik itu di kantor, di jalan ataupun di mana gitu. Lebih ke arah sopan santunnya kurang sih. Saya nggak tahu apakah itu karena itu didikan dari keluarganya atau bagaimana saya kurang tahu. Cuman kalau orang Jawa itu kan memang sudah terkenal gitu. Orang Jawa itu pasti yang Bu, mari sungkan, sopan santun, begitu. Nah, sedangkan di Jakarta itu tidak semuanya orang Jawa. Bahkan orang Jakarta pun tidak menganggap dia orang Jawa. Saya orang Jakarta, saya orang Betawi gitu. Bahkan ada kereta jurusan Malang, Surabaya, Blitar, itu dibilangnya mereka adalah di Jogja pun
itu kereta Jogja itu dibilangnya adalah kereta Jawa gitu. Bedanya sama kereta lokal itu kalau di sini namanya KRL kan, KRL, MRT, LRT. Tapi kalau begitu ada kereta yang tujuan Malang, Surabaya yang pokoknya ada lokomotifnya itu loh, yang CC 201, 203, 206 itu dianggapnya mereka sebagai kereta Jawa karena dia menujunya ke Jawa, ke luar Jakarta sebetulnya. Lebih ke arah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Itu mereka sebutnya orang kereta Jawa. Nah, begitu juga dengan attitude-nya. Attitude-nya itu jadi beda gitu kalau di Jakarta tuh. Kayaknya ya itu tadi, kayak acuh tak acuh, terus sopan santun, mohon maaf sopan santunnya kurang. Tapi saya kurang tahu apakah itu berasalnya dari keluarga mereka, pengajaran seperti itu atau bagaimana, saya kurang tahu. Jujur saya kurang tahu. Tapi hampir semuanya itu kayak gitu gitu. Kok gini ya? Kok gini ya? Gitu. Nah, yang asli, yang biasanya sih yang asli Jakarta, entah itu Jakarta, Bekasi, ya pokoknya yang Tangerang, terus mana lagi tuh, Depok, pokoknya yang daerah-daerah sini lah, gitu. Itu saya kurang tahu apakah itu memang didikannya orang tua seperti itu, apakah memang itu budayanya orang sini tuh seperti itu. Tetapi sekali lagi tidak semuanya. Ada juga saya temui itu beberapa teman itu yang meskipun dia dari Jakarta, meskipun dia dari kecil di Jakarta itu yang punya attitude bagus. Itu juga ada, banyak juga. Jadi tidak, jangan sampai disalahartikan, oh berarti kamu ngolok-olok orang Jakarta gitu. Enggak. Nah, terus orang di jalan juga. Orang di jalan tuh ya itu tadi karena gara attitude-nya mungkin nggak begitu bagus di rumah atau di lingkungannya. Di jalan pun juga begitu. Masya Allah di jalan tuh. Nih gampang nih ya. Jadi di sini tuh jalannya kecil-kecil, teman-teman. Jalannya itu kecil-kecil. Satu mobil ngepres itu ada. Apalagi di Kayu Manis 9 ini paling kecil jalannya. Di antara Kayu Manis 1 dan sampai 10 itu yang paling kecil Kayu Manis 9. Nah, eh kalau orang Jawa itu bilang pasti, "Le, jangan mainan di jalan ya, Le. Banyak motor." Kalau di sini mainannya kalau nggak di jalan di mana lagi? Karena nggak ada lapangan. Jadi anak-anak kecil itu mainannya di jalan, main sepak bola, main itu loh, bola itu di jalan, di tengah jalan. Nah yang terjadi apa? Ketika ada motor, ketika ada mobil, mereka tetap aja main sampai diklaksonin. Eh, nah di situ juga kenapa orang tuanya itu nggak ngasih tahu kalau ada motor minggir dulu ya Le gitu. Apakah itu sudah dikasih tahu tapi anaknya bebel, anaknya nggak mau dengerin? Saya kurang tahu. Tapi yang terjadi tuh gitu. Nah, nanti kalau terjadi katakanlah sampai diserempet motor, yang diomelin pasti yang naik motor, pasti. Tuh, padahal itu jalan, bukan tempatnya bermain. Tuh. Terus nih, udah tahu ya kan? Jalanan itu sempit. Parkir sembarangan di pinggir jalan. Motor nih, motor bukan mobil, motor. Kalau mobil pasti diteriakin orang banyak. Motor nih, motor. Nah, udah parkirnya motor di kanan kiri ada, masih ditambah tahu apa enggak? Ditambah pot. Pot itu ditaruh di pinggir jalan. Saya kurang tahu itu kenapa. Padahal itu jalan, jalan kok, jalan ada aspalnya, tapi dikasih pot. Nah, mohon maaf nih, mohon maaf. Uh, Kalau orang yang tidak pernah naik mobil, tidak pernah mengendarai mobil, itu pasti um, apa namanya? Haluannya dia pasti haluan motor doang. Motor itu kalau mau belok dia tahu haluannya itu. Kalau belok ini nanti nyemplung apa enggak ya ke kali ya? Nabrak nggak ya? Bisa kelihatan karena motor itu kan bisa kelihatan semua sisi-sisinya. Kalau motor biasa ya, motor Matic, motor meskipun motor gede pun, tapi bukan Harley yang penting. Pokoknya motor-motor biasa itu kan gampang dilihatnya kanan kiri nabrak nggak ya gitu. Tetapi kalau yang sudah pernah naik mobil itu pasti ngerti haluannya. Nggak bisa loh mobil itu dilihatnya gampang. Oh sana kiri, oh sana kanan. Masa ya kita harus keluar dari mobil dulu? Ya kalau kita pas lagi ada penumpang, katakanlah ada Kiki di sebelah kiri.
Bu, tolong liatin Bu, depan nabrak nggak? Saya lihat yang kanan, itu. Nah, itu kalau haluannya mobil seperti itu, teman-teman. Nggak bisa disamakan dengan haluan motor. Begitu juga sama kayak mau keluar dari gang. Kita lagi jalan mobil biasa, di kiri ada gang. Nah, kalau yang mohon maaf yang tidak pernah nyetir mobil, ya nggak tahu, pokoknya dia jalan-jalan aja. Kalau dari keluar gang tuh keluar jeret, langsung jalan bisa naik motor, naik sepeda, itu jalan. Tapi kalau yang sudah pernah naik mobil, begitu Anda itu keluar zret, tiba-tiba langsung jalan tanpa melihat kanan kiri, yang naik mobil pasti bingung. Ngerem mendadak, belum lagi di belakang ada mobil, ada motor apa enggak. Kalau ngerem mendadak, ditabrak nggak dari belakang. Terus aku kalau selewat ke kanan, kalau banting apa setir ke kanan, yang dari depanku gimana? Nanti kalau dari belakang ada mau nyalip, terus gimana? Gitu. Itu namanya haluan orang naik motor. Haluan orang naik mobil. Jangan disamakan dengan naik motor. Mohon maaf. Mungkin yang naik motor atau sepeda itu belum pernah nyetir mobil. Karena haluan mobil kan beda gitu. Nggak seseleot-seleot seenaknya gitu. Ketika mobil itu jalur mobil itu Anda ambil, ya pasti kita bingung yang di mobil. Itu loh. Tuh, kehidupan di Jakarta itu seperti itu. Nah, terus lagi, ini juga tidak hanya terjadi di Jakarta. Lalu lintas di Jakarta itu padat, ya kan? Lalu lintas di Jakarta itu padat karena kendaraan bermotornya banyak banget, banyak. Nah, sampai dia ada-adain ganjil genap gitu. Nah, tetapi aturan-aturan yang dibuat itu kadang, kadang ada dulu orang bilang, ya kan aturan itu memang dibuat untuk dilanggar. Nah, itu benar. Kenapa? Contoh, aturan ganjil genap. Jadi yang mobil yang berplat digit belakangnya itu ganjil, keluarnya bisa di tanggal-tanggal ganjil. Yang punya plat genap hanya bisa dikeluar plat genap. Itu hanya dari jam pagi, dari jam 6 sampai jam 7 itu sampai dengan jam 10 doang pagi. Nanti sore itu juga jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 sampai jam 9 kalau nggak salah. Apa jam 5 sampai jam 9 gitu. Nah, itu pokoknya jam-jam tertentu itu tidak boleh di ruas-ruas jalan yang tidak diperbolehkan. Rasuna Said, Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, itu nggak boleh lewat situ. Nah, tetapi aturan-aturan itu berlaku hanya orang yang kayak saya, yang punya mobil murah cuman satu itu. Tetapi kalau mohon maaf, kalau untuk kayak orang-orang yang kaya, ya dia bisa beli mobil dua, iya nggak sih? Dia bisa beli mobil dua, yang satu ganjil, yang satu genap. Kalau pas lagi tanggal ganjil ya saya pakai mobil saya yang ganjil, pas genap ya pakai mobil genap gitu. Jadi aturan itu masih bisa dikelabuhi gitu. Tuh yang jeleknya di situ. Jadi aturan-aturan itu kadang dibuat untuk dilanggar tadi. Gitu loh. Jadi itulah teman-teman beberapa kejadian atau beberapa situasi yang pernah saya alami di Jakarta saat ini. Jadi bagi teman-teman semua, terutama yang di Jawa atau yang di Jakarta lah ya, pokoknya semuanya teman-temanku, rekan-rekanku semua, kalau bisa diperhatikan, lebih diperhatikan lagi attitude. Begitu juga pula dengan saya, attitude-nya dijaga supaya lebih baik gitu-gitu. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kalau ada unek-unek lagi, nanti kita bikin video lagi yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.